Shalom, selamat pagi buat jemaat pengerja GBI Dharma Wangsa Square yang dikasih Tuhan. Hari ini adalah hari kemenangan buat kami, gerejamu. Karena engkau tidak mati Tuhan untuk selamanya, tapi hari ketiga engkau bangkit. Dan hari ini kami memperingati hari kemenangan Tuhan. Kau sudah berikan buat kami gerejamu, umatmu. Dan kami percaya lewat keadaan hari-hari yang kau izinkan terjadi, Tuhan, kami percaya kemenangan Tuhan berikan buat setiap kami. Tuhan, kami percaya setiap kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Dan biarlah hanya Kau yang ditinggikan ya Tuhan. Kami akan mulai ibadah ini dalam satu nama. Dan di dalam nama Yesus, mari sama-sama katakan amin. Ya, kita akan memuji Tuhan. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami merayakan kemenangan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Rayakan Yesus, Katakan rayakan. dia bangkit. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup Selamanya. selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Kami rayakan. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan. Amin. Rayakan Yesus, Katakan rayakan. rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Amin. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit. Ya Tuhan. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi. Dia bangkit. Dia Haleluya. bangkit, dia Yes Lord. Kau bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia Kami rayakan pagi. marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Allah bangkit, maka terseraklah musuhnya ya Tuhan. Haleluya. Allah bangkit bersorak. Teriakan hey, hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, Amin. umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, Bernyanyilah. Musuh bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat Sekali lagi. kudusnya. Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, Musuh bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Katakan haleluya.
Saudara, lewat kebangkitannya, kuasa maut telah dikalahkan. Katakan amin saudara. Haleluya. Dia mati bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau berikan kami kemenangan. Kau sudah mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari sama-sama jemaat pengerja katakan, dia mati bagiku. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dan Tuhan Allah penyelamatku. Ya Tuhan, Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. hidupku dipulihkan. Ya Tuhan, Allah kemenangan. ya Tuhan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. dia ada dalamku. Haleluya. Dia ada di dalam Bergerak. bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatanku. Amin. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Kemenangan. Allah Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Ya Tuhan, Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus engkau baik. Yesus, Dia baik bagiku. Mari sekali lagi saudara. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan saudara. Terima kasih ya Tuhan. Dan bagi mula segala pujian, segala hormat dan kemuliaan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih di hari kemenangan ini. Kami mau terus memberikan penghormatan. Pujian hanya bagimu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau baik. Kami percaya setiap kami yang melihat tayangan ini, Engkau melawat kami, Engkau menjamah kami. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Kau angkat kami, Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. bagi Dia Bagi Dia segala pujian, Yes, hormat Tuhan. serta syukur, Amin. kekal selamanya. Amin, Tuhan. Bagi Kau layak ditinggikan. segala Haleluya. pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, ya Tuhan. kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Mari saudara yang di rumah sekali lagi, bagi Dia Bagi Yes, Lord. segala pujian, Ura-la-ba-la-la-ba-ya, hormat syakala-la-ba-la-ba. serta Ura-la-ba-la-la-ba-la-ba-ya, syukur, kekal syakala-la-ba-la-ba. selamanya. Ya Tuhan, segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, selama-lamanya, selamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Mari angkat suaramu, sembah. Mari sembah Tuhan yang di rumah, para pekerja, mari sembah Tuhan, angkat suaramu. Hiralamu Yasih. Haleluya, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Engkau layak, Yesus, Engkau disembah. Segala pujian, segala hormat, haleluya. Hiralabaya se, hiralabaya sakalabu, haleluya. Haleluya. Hiralabata syakaralabalalabalabala. Di hari kemenangan ini kami mau berkata, Tuhan, Kau layak terima pujian, Kau layak terima hormat, Kau layak terima kemuliaan. Biarlah pagi ini Kau melawat umat-Mu yang ada di rumah, setiap pengerja yang ada di rumah. Biarlah yang lemah pagi ini dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Kau berikan kelegaan. Di hari kemenangan sungguh-sungguh Tuhan, ada kemenangan yang Kau berikan. Ada kemenangan yang Kau berikan buat gereja-Mu, buat umat-Mu ya Tuhan. Bapak terima kasih, kami mau berdoa buat bangsa kami, Indonesia Tuhan. Kami percaya Indonesia pasti dipulihkan. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Di hari kemenangan ini kami nyatakan kemenangan Tuhan terjadi atas Indonesia, terjadi pemulihan atas Indonesia ya Tuhan. Engkau membebaskan Indonesia dari virus corona, Engkau melepaskan bangsa kami dari krisis ekonomi ya Tuhan.
Kami percaya Engkau sedang bergerak atas bangsa kami. Pemulihan terjadi atas Indonesia. Bapak, kami berdoa untuk setiap mereka menderita virus corona, Tuhan. Biarlah pagi ini Kau melawat mereka di rumah sakit di seluruh Indonesia. Pulihkan. Huralabatakala, syakaralabalabala, ribalalabalabala, ribalalabatakala, syakaralabalabala, ribalala. Bahkan kami berdoa untuk setiap dokter-dokter, para perawat-perawat. Tuhan lindungi mereka, Tuhan jagai mereka ya Tuhan. Hiralabatakala, syakaralabalabala, syakaralabalabala. Tidak ada nama yang lain selain Engkau yang ditinggikan hari-hari ini. Kami melihat setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Engkaulah Tuhan atas bangsa-bangsa, bahkan atas Indonesia. Berkati para pemimpin rohani kami, berkati kepala sidang kami Pak Niko dan keluarga, Karayon kami Pak James, bahkan gembala cabang kami Pak Bambang, yang pagi hari ini juga akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, uralabatakala, kuatkan, kiralabala, syakaralabalabala, terutama umat-Mu yang melihat tayangan ini. Kami percaya Roh Kudus sedang bergerak dengan dahsyat. Pemulihan sedang terjadi, mujizat-Mu sedang terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau yang layak dibesarkan pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Urabatakala, syakaralabala. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Saya ingin melihat dulu tangan-tangan yang luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita kembali dalam ibadah online hari ini. Saya percaya bahwa di masa-masa ini kita tetap mengasihi Tuhan apapun yang terjadi. Amin. Saya teringat firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan tekunlah berdoa. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini tema khotbah saya berjudul Living in Victory. Saya percaya bahwa kita semua merindukan untuk menjadi orang-orang yang berkemenangan. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-14. Mari kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. 3, 4. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil dan yang telah dipilih dan yang setia. Nah Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan ini jelas mengingatkan kepada kita kembali bahwa kalau kita ingin bersama-sama menang bersama dengan Tuhan Yesus, bahwa kita harus pertama menjadi orang yang terpanggil, dan yang kedua orang yang dipilih, dan yang terakhir kita harus menjadi orang yang setia. Nah Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, sebentar kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan, yaitu seorang dapat dikatakan seorang yang mengalami banyak persoalan dalam hidupnya. Saya dapat katakan dia memiliki latar belakang seorang perampok, tapi bisa diubahkan oleh Tuhan menjadi seorang pahlawan, dan dia mengalami banyak kemenangan demi kemenangan dalam hidupnya. Nah Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama langsung saja membaca firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-3 terlebih dahulu. Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Mari kita baca sama-sama. Yefta dan Gilead. Adapun Yefta, orang Gilead itu, adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tapi ia anak seorang perempuan sundal, dan ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain.
Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, dari 3 ayat pertama ini kita belajar bahwa Yefta adalah anak daripada Gilead. Dan Gilead ini memiliki istri yang sah, melahirkan anak lelaki baginya. Tetapi dalam kehidupan Gilead bermain dengan seorang perempuan sundal. Dia main pelacur. Dan apa yang terjadi? Lahir daripada pelacur ini adalah seorang anak yang namanya Yefta. Nah, waktu Gilead bersama dengan istri yang sah, ya, bersama dengan anak-anaknya, keluarga, dan dia nggak suka sama Yefta, karena Yefta ini anak dari perempuan lain, dapat dikatakan anak perempuan sundal. Lahir akibat daripada hubungan gelap Gilead dengan perempuan sundal itu. Dan apa yang terjadi? Yefta sempat diusir dan dia lari ke tanah Tob dan dia berkumpul dengan perampok-perampok dan akhirnya menjadi perampok. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat latar belakang daripada Yefta ini orang yang penuh dengan kepahitan. Ya, saya dapat katakan dari sejak lahir dia ditolak. Ya. Dia masuk dalam keluarga Gilead. Ya, Gilead punya istri yang sah dan anak-anaknya, tapi Yefta diperlakukan beda. Ya, karena dia anak dari perempuan lain, anak daripada hasil persundalan. Dan apa yang terjadi? Yefta mengalami banyak kepahitan. Dia bergaul dengan orang-orang yang salah, akhirnya dia ketemu dengan perampok-perampok, akhirnya jadi perampok. Nah, kehidupannya hancur. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan setelah dia mengalami pengusiran, ya, mengalami kehancuran dalam hidupnya dan diusir waktu itu, ya, dari bangsa Israel. Dan apa yang terjadi? Ayat yang keempat sampai yang ke-8 kita lanjut baca. Beberapa waktu kemudian Bani Amon itu berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu udah diusir, dibuang, sekarang begitu giliran perlu untuk melawan bangsa Amon, ya, melawan Bani Amon, Yefta dipakai, ya. Bahkan tua-tua Gilead itu menjemput Yefta ke tanah Tob. Kata tua-tua itu, kata mereka kepada Yefta di ayat yang ke-6, "Mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Bukankah kamu sendiri yang membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Bayangin Bapak Ibu, ya. Yefta udah diusir, udah dibuang. Sekarang tiba-tiba giliran diperlukan. Baru tua-tua Gilead itu datang kepada Yefta. "Ayo dong, join, ikut aku yuk, kita perangin Bani Amon." Bagaimana rasanya Yefta? Yefta sampai bilang, "Bukankah dulu engkau yang sudah membenci aku dan mengusir aku? Sekarang kamu datang pada saat engkau terdesak." Istilahnya sekarang berkata, emangnya gue pikirin, ya kan? Gue udah dibuang, ya kan? Udah nggak kepake, ya, dibenci. Oh, sekarang tiba-tiba datang perlu, ya. Apa reaksi Yefta? Saya percaya ini hal yang gak mudah. Orang udah ngalamin banyak kepahitan, kebencian, sekarang tiba-tiba diundang untuk masuk bergabung. Tetapi saya melihat apa yang keputusan yang diambil oleh Yefta ini sesuatu yang luar biasa. Dia, saya dapat katakan, menerima panggilan Tuhan. Orang yang mengalami kemenangan adalah orang yang terpanggil oleh Allah, lalu orang yang dipilih dan yang setia. 3 hal ini. Dan apa yang dilakukan oleh Yefta pada saat-saat dia menghadapi satu pergumulan untuk mengambil satu keputusan, dia pada akhirnya menerima panggilan Tuhan. Saya percaya dalam sesuatu yang tidak mudah yang dilakukan oleh Yefta. Di ayat yang ke-11, Hakim-Hakim pasal 11 ayat 11 dikatakan seperti ini. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Dia ikut, ya, dia akhirnya menerima undangan itu, ya. Dia ikut dengan para tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah.
Saya percaya bahwa dia mengambil satu keputusan yang tepat, yaitu menghadirkan Tuhan dalam hidupnya. Dan ini satu keputusan yang Yefta ambil di tengah-tengah kepahitan, luka-luka batin. Dia bergumul dalam hidupnya, tapi pada akhirnya dia mengambil keputusan untuk menyerahkan segala persoalan di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Saya percaya bahwa dia melepaskan pengampunan. Sesuatu yang tidak mudah. Tapi pada akhirnya dia lepaskan satu pengampunan. Ini satu keputusan yang luar biasa. Menerima panggilan Tuhan artinya apa? Dia melepaskan kehidupan masa lalunya. Segala kebencian itu dia buang. Segala kepahitan yang dia alami itu dia lepaskan pengampunan. Disitulah awal kehidupan Yefta. Makanya dikatakan Yefta di Hakim-Hakim pasal 11 ayat yang pertama dikatakan bahwa Yefta adalah seorang pahlawan. Tapi dia memiliki satu kehidupan yang rusak di masa lampaunya. Ya, dia mengalami banyak kepahitan, mengalami banyak kebencian. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, saya boleh saksikan apa yang saya alami juga, Bapak Ibu. Ya, saya pernah sekolah di Amerika, ya, puluhan tahun yang lalu, ya, dan apa yang terjadi, ya, waktu itu puji Tuhan, Tuhan bisa menyediakan transportasi kendaraan, ya. Dan setiap kali saya kuliah, saya sempat mengendarai mobil dan parkir di tempat yang biasanya saya parkir. Tapi satu hari apa yang saya alami, mobil saya sempat dirusak. Ya, manajer daripada kepala parkir itu sampai bilang, wah itu mobilnya entah bagaimana waktu saya mundurin, tiba-tiba rusak sendiri. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ya. Saya nggak mengerti siapa yang berbuat, tetapi saya tahu bahwa kunci itu saya berikan kepada manajer, kepala daripada yang menjaga parkir tempat itu. Dan apa yang terjadi, mungkin waktu dia mundurin, ya terlalu cepat, terus dia ganti persneling. Ya, kalau otomatis nggak boleh langsung, ya mundurin langsung parkir P gitu, ya jebol automatic transmissionnya. Nah benar-benar waktu itu rusak. Lalu saya sedih, saya tanya ini bagaimana tanggung jawabnya, tapi dia bilang I'm sorry, I do nothing, I didn't do anything. Sampai rusak begitu, wah saya mengalami banyak luka-luka batin pada waktu itu. Saya harus bawa ke bengkel untuk perbaikan. Saya tahu bahwa itu harganya mahal sekali. Dan mereka sudah estimasi kalau automatic transmission rusak, itu 2.500 US dollar saya harus bayar. Bapak Ibu, itu nilai pada waktu itu bukan nilai yang murah, mahal sekali. Ya saya sekolah sudah biaya yang mahal, sekarang saya harus tambah dengan kejadian bencana seperti ini. Ya, saya tanya nggak ada orang yang tahu, tapi mobil itu rusak. Ya lalu saya bawa ke bengkel, dia bilang ini harus perbaikin. Ya kurang lebih seminggu baru selesai. Ya karena keadaannya sangat parah. Nah apa yang terjadi selama seminggu itu? Itu ada satu pergumulan, satu kebencian kepada orang yang melakukan itu. Ya. Setiap hari saya ketemu dia, ya kan, ada kebencian, rasa pahit, ya. Kenapa semuanya harus terjadi? Tapi satu keputusan yang saya harus ambil, ya, apakah saya mau menerima panggilan Tuhan pada waktu itu? Ya, apa yang terjadi selama 1 minggu itu? Saya pergi kuliah, tiba-tiba pagi saya dengar suara Tuhan. Setiap hari kalau saya breakfast, saya suka beli donat. Tiba-tiba Tuhan bilang kasih donat itu, bagi sama dia. Saya setiap kali beli 2, 1 saya harus bagi ke dia. Saya bilang apa-apaan ini Tuhan. Tapi Tuhan bicara sama saya untuk kasih kepada orang itu. Dan apa yang terjadi, saya ketemu dengan orang yang sama. Saya bilang, have your breakfast. Dia terima ini, donat ini. Dia sampai lihat saya, nggak percaya. Tapi Tuhan suruh saya lakukan itu. Begitu saya udah kasih, saya lega. Ya. Lalu apa yang terjadi, ya kan, Tuhan bilang, waktu dalam doa-doa Tuhan bilang harus belajar ya untuk melepaskan pengampunan. Ini sesuatu yang tidak mudah. Ya, di awal-awal saya sampai kumpulin sama teman-teman, apakah kita mau ribut aja sama orang ini? Ya, Bapak Ibu nggak mudah. Ya, di tempat saya sekolah itu ada gerombolan-gerombolan juga orang-orang dari Harlem. Ya, saya percaya waktu di kota New York di Amerika, daerah Harlem itu daerah banyak teroris di situ, ya banyak perampok juga di situ, banyak daerah-daerah slum area, ya orang-orang yang sangat jahat tuh ada di wilayah itu, ya. Nah itu kalau kita ribut bisa lebih ramai lagi.
Lalu Tuhan bilang, udah ya, belajar untuk bisa lepasin pengampunan. Bapak Ibu, saya mau sesuatu yang tidak mudah, tapi saya harus lakukan untuk melepaskan pengampunan itu. Ya, lalu saya ambil keputusan, udah nggak usah berkelahi, nggak usah ribut. Saya bilang sama teman-teman saya, udah, saya nggak mau lebih rame lagi. Ya, udah kita selesai aja sampai di sini. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah saya berdoa lepasin pengampunan itu, ya kan, ambil keputusan yang baru, saya lega. Dan apa yang terjadi setelah 1 minggu, mobil itu setelah selesai perbaikan, ya, saya datang ketemu ya kepala bagian daripada servis itu, saya bilang, saya mau bayar ya untuk biaya perbaikan ini. Lalu dia bilang sama saya, karena ini automatic transmission setelah dilihat memang ada kerusakan, tapi ini juga ada defect dari factory, ya ada sesuatu yang masih tanggung jawab daripada pabrik. Akhirnya Bapak Ibu, pada saat saya udah bisa lepasin pengampunan, saya percaya bahwa itu Tuhan yang bekerja, digaransi. Jadi saya nggak usah bayar 1 sen pun untuk perbaikan mobil itu. Bukankah ini satu mujizat yang Tuhan buat? Saya percaya hari-hari ini kalau kita dipanggil oleh Tuhan, artinya apa? Satu panggilan yang kita mau dengar untuk kita boleh melepaskan satu pengampunan. Saya percaya bahwa Tuhan akan gantikan sesuatu yang lebih baik. Bapak Ibu, ini satu mujizat yang saya alami Bapak Ibu, dan saya harus saksikan bahwa ada satu kuasa di balik pengampunan yang kita berikan, bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Nah Bapak Ibu, ini yang dialami, ya, saya percaya Yefta waktu itu ada satu keputusan yang berat yang dia harus ambil. Tapi pada saat dia mau bergabung kembali dengan para tua-tua Gilead yang sempat membenci dan mengusirnya, dan dia menyerahkan perkaranya itu di hadapan Tuhan, dia lepaskan pengampunan, bahwa dia mengambil satu keputusan bahwa aku tidak mau mati sebagai seorang perampok, tapi aku mau mati sebagai seorang pahlawan. Saya percaya bahwa ini keputusan yang dahsyat yang dia ambil. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, mari kita kembali ke Hakim-Hakim pasal ke-11. Sekarang kita baca ayat 29. Dikatakan, lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, di saat-saat dari Yefta bersama dengan seluruh pasukan tua-tua Gilead, ya, pada saat melakukan penyerangan kepada Bani Amon, dan apa yang terjadi? Roh Tuhan menghinggapi Yefta. Saya percaya ini yang kedua berbicara bukan hanya Yefta menerima panggilan Tuhan, tapi Yefta dipilih oleh Tuhan. Kenapa? Karena Yefta membuka terhadap roh Tuhan untuk menguasai dirinya. Nah hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau kita sudah menjadi orang-orang yang terpanggil, kita hidup menjadi manusia yang baru. Tapi yang kedua ini sesuatu yang penting, orang yang dipilih Tuhan adalah orang yang mau terbuka terhadap roh Tuhan. Artinya apa? Dia mau berdoa, ya, dia mau baca firman Tuhan. Artinya apa? Orang yang dihinggapi roh Tuhan, artinya orang yang berjalan di dalam roh, yaitu dia suka berdoa dan suka baca Alkitab. Hari-hari ini Bapak Ibu ada pencurahan Roh Kudus pada hari Raya Pentakosta. Kita siap untuk hidup kita terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan apa yang terjadi? Ya, pada saat Roh Tuhan bekerja terhadap Yefta, Yefta mampu, ya, mengadakan satu kemenangan. Dan dia katakan dia mengalami itu semua. Bukan hanya dia berjalan daerah-daerah di daerah Manasye, tapi kemudian dia melalui Mispa, ya, dari Mispa dia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Dia mengalami sesuatu yang dahsyat. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa ini kemenangan yang dialami oleh Yefta pada saat roh Tuhan menghinggapi dia. Nah Bapak Ibu, saya juga sempat alamin, saya dapat katakan ini satu kemenangan, ya, yang saya alami juga. Saya teringat pada waktu setelah kami menikah, kami merindukan sebuah rumah di wilayah Jakarta Selatan. Bapak Ibu, saya percaya bahwa setiap keluarga baru merindukan juga kalau Tuhan menghendaki bisa juga punya rumah. Nah, hasil daripada saya bekerja, ya, bertahun-tahun ya sebagai karyawan, ya kan, kita memiliki dana yang lumayan, ya, bisa beli rumah kecil Bapak Ibu, ya, cuma 200 meter persegi pada waktu itu. Nah, puji Tuhan,
ya kan sudah deal ya dengan broker pada waktu itu, sudah ambil keputusan, oke, harganya sudah pas, udah lihat lokasinya bagus, cocok ya, kamarnya lumayan ya, ada 3 kamar. Nah, kita lihat, puji Tuhan, bisa juga nanti kalau kami berkeluarga punya anak, bisa juga ya cukup kamarnya, dan kami melihat lokasinya luar biasa. Kami sudah deal, udah kasih tanda jadi. Lalu apa yang terjadi? Ya setelah kita udah proses begitu, tiba-tiba sehari kemudian dikatakan, maaf, sudah ada orang lain yang bayar, bisa kasih lebih daripada itu. Mau dibatalin kontrak itu. Waduh, waktu saat seperti itu saya menangis. Tapi apa yang terjadi? Ya, saya teringat kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan, kita harus mau dipenuhi oleh Roh Tuhan. Ya, jangan sampai ada perselisihan, jangan sampai ada kemarahan. Ya, lalu waktu saya sempat dikabarkan seperti itu, saya bilang, wah, ya sudah, kalau memang harus milik orang lain, saya hanya bisa berdoa dan menangis. Dan apa yang terjadi setelah kita berdoa dan baca firman Tuhan, untuk kita tidak boleh membalas kejahatan dan kejahatan. Dan apa yang terjadi? Malam itu, ya saya nggak tahu bagaimana, ya, karena besok paginya saya baru terima telepon. Ternyata malam itu orang yang mau jual rumah itu dibikin nggak bisa tidur. Saya nggak tahu kenapanya, ya, nggak ngerti kenapa. Tapi dia bilang nggak bisa tidur. Dia lihat wajah saya, oh iya, kayaknya saya mesti kasih rumah ini sama James, katanya. Wah, puji Tuhan Bapak Ibu. Besok paginya saya ditelepon lagi oleh brokernya, katanya itu yang mau jual rumah nggak jadi jual kepada temannya, walaupun harganya lebih. Dia mau jualnya sama Bapak aja. Saya percaya Bu, ini mujizat. Pada saat kita dipenuhi oleh Roh Tuhan, maka Tuhan bekerja. Apapun yang terjadi, kalau itu memang Tuhan katakan menjadi milik kita, Tuhan akan sediakan indah pada waktunya. Dan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Saya percaya Bu, ini yang hari-hari ini Bapak Ibu, kalau kita mau menjadi umat pemenang, yang pertama kita sudah diterima panggilan Tuhan untuk melepaskan ya kepahitan, kebencian kita, jadi manusia baru. Lalu kita dipilih oleh Tuhan, kita siap terbuka untuk Roh Tuhan bekerja. Dan pada saat kita izinkan Roh Tuhan bekerja, maka ada banyak mujizat-mujizat yang Tuhan buat. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, kita lihat Hakim-Hakim pasal yang ke-11, apa yang dialami oleh Yeftah, ayat 32 dan 33. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 32 sampai 33. Setelah Yeftah terpanggil, dan kemudian setelah Yeftah terpilih, dan yang terakhir dia setia. Kenapa saya dapat katakan setia? Mari kita baca ayat 32 dan 33. Kemudian Yeftah berjalan terus untuk berperang melawan Bani Ammon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya. Bapak Ibu bayangkan, 20 kota banyaknya dikalahkan oleh Yeftah. Dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Ammon itu ditundukkan di depan orang Israel. Bapak Ibu, sesuatu yang tidak mudah. Dari Aroer sampai kota Minit, sampai dekat Minit, itu 20 kota dikalahkan. Saya percaya persoalan ada 20 kota, persoalan demi persoalan. Tapi 20 persoalan itu dikalahkan satu persatu. Saya percaya ini kesetiaan Yeftah menghadapi peperangan. Hari-hari ini saya rindu untuk kita semua, ayo belajar tetap setia. Pada saat kita menghadapi pergumulan persoalan, kita tetap setia mengasihi Tuhan. Saya teringat Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita tetap setia mengasihi Tuhan, maka Allah turut bekerja. Saya percaya Yeftah bisa memenangkan peperangan, dia bisa mendudukkan ya Bani Ammon setelah 20 kota dikalahkan. Ini sesuatu yang luar biasa. Saya melihat kesetiaan dan ketekunannya. Ya, saya diingatkan Bapak Ibu bagaimana saya juga belajar setia waktu saya pertama kali sekolah. Waduh, dari SD nilainya merah melulu. Ya, sampai orang tua udah angkat tangan, lihat saya, kepala sekolah juga angkat tangan. Tapi saya berusaha untuk tekun dan setia. Ya kan, mengasihi Tuhan. Di saat-saat saya mengalami seperti itu, saya tetap mengasihi Tuhan. Pelan-pelan tetap naik kelas. Bisa selesaikan sekolah. Ya, naik ke SMP walaupun lolos cuma dari lubang jarum, Bapak Ibu. Ya kan? Tapi terus ikuti itu. Ya banyak pergumulan, persoalan, tapi pada saat saya ambil keputusan, ya dulu
waduh, nakal banget, ya, sering berkelahi di sekolah. Tapi terus kemudian serahkan hidup pada Tuhan, menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Mulai pelan-pelan terus doa, penuh dengan firman Tuhan, belajar. Ayo, nggak boleh berantem lagi. Belajar hidup damai dengan semua orang. Mulai saya lakukan firman Tuhan itu, tetap mulai setia, terus mengasihi Tuhan. Akhirnya bisa lulus sekolah. Dikirim ke luar negeri, nggak bisa bahasa Inggris. Dia kan setiap kali kuliah, nanya terus sama dosen, sampai dosennya marah-marah. Aduh, udah hampir benar-benar berat deh, hampir drop out. Tapi Tuhan Yesus tolong terus. Ya kan, ayo tetap jangan putus pengharapan. Belajar terus sampai gurunya tuh udah paling kesel. Tiap kali saya nanya terus karena nggak ngerti bahasa Inggris. Ya tapi satu hari Tuhan kasih hikmat. Waktu dalam praktikum kimia, saya kok kelihatannya digerakkan untuk membersihkan alat-alat itu. Setelah selesai itu murid-murid main tinggalin alat-alat praktikum itu begitu saja. Tapi kok saya digerakkan untuk bersihin. Saya bersihin satu-satu semua sampai dosennya tuh lihat, kok kamu lakukan gini? Akhirnya dosen tuh jadi baik, simpati. Ya terus ngajarin saya sampai saya akhirnya lulus sekolah. Saya percaya bahwa ini banyak hal-hal yang mujizat. Kita tetap setia mengasihi Tuhan, maka kita meraih satu kemenangan. Puji Tuhan saya bisa menyelesaikan sekolah, ya kemudian bekerja, dan sampai hari ini semua oleh kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari, ya saya percaya bahwa kita menjadi orang-orang yang hidup berkemenangan, living in victory. Terimalah panggilan Tuhan. Ya, ambil keputusan untuk hidup yang baru. Yang kedua, kita dipilih, kita siap terbuka untuk Roh Tuhan bekerja dengan banyak doa dan baca firman Tuhan. Tapi yang ketiga, tetap setia mengasihi Tuhan. Dan saya percaya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama masuk dalam doa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita satukan hati kita. Kita akan satu pujian penyembahan kita kepada Tuhan, lalu kita akan masuk dalam doa. Haleluya Bapak. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari dari hati kita yang paling dalam, kita katakan bersama-sama. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, kami datang dalam hadirat-Mu. Hari ini kami mau berdoa ya Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Banyak hal dalam kehidupan kami bisa mengalami banyak kebaikan. Tuhan, kalau kami hari-hari ini Tuhan, kami mau menerima panggilan-Mu. Artinya kami mau melepaskan banyak pengampunan ya Tuhan. Tuhan tolong, kami membutuhkan kasih-Mu Bapa dalam hidup kami. Untuk kami boleh belajar melepaskan pengampunan. Tuhan, untuk kami boleh melupakan apa yang telah di belakang kami. Sehingga kami boleh terus maju ke depan Tuhan. Tuhan, kami mau buang segala hal-hal yang lama. Tuhan, kami tidak mau ingat lagi.
kami mau belajar untuk bisa melupakan. Untuk itu tolong Tuhan, kami membutuhkan kasih-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih. Kami mengambil keputusan hari ini untuk menjadi manusia yang baru. Artinya manusia yang mau berharap dan terus mengandalkan-Mu Tuhan. Hari ini juga kami mau ambil keputusan yang kedua. Kami mau menerima Tuhan, menjadi orang-orang pilihan-Mu, yaitu terbuka terhadap roh Tuhan. Tuhan, kami mau buka untuk roh-Mu boleh masuk dalam hidup kami. Melalui doa-doa kami, melalui kami mau boleh membaca firman Tuhan. Tuhan, kami mengundang untuk roh-Mu memenuhi hidup kami. Tuhan, kami bukan hanya mau Tuhan dipanggil, tapi kami mau juga dipilih oleh-Mu Tuhan. Untuk itu kami mau bersedia untuk mengundang roh-Mu untuk masuk dalam hidup kami. Kami percaya kalau roh-Mu menguasai hidup kami, makanya banyak hal-hal yang ajaib yang terus Tuhan buat. Banyak hal-hal yang tidak masuk akal Tuhan bisa buat. Terima kasih ya Bapa. Kau juga banyak mengajar kami untuk tetap setia. Walaupun pergumulan demi perburuan kami hadapi. Tuhan, baik itu sakit penyakit apapun. Tuhan, persoalan-persoalan ekonomi. Tuhan, kami mau tetap tekun dan setia mengasihi-Mu. Bukankah Kau yang telah berfirman bahwa Kau turut bekerja dalam segala sesuatu bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan, kami percaya Kau mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Kami mau tetap setia mengasihi Engkau. Maka Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami percaya Tuhan, Bapa, Kau setia. Apapun yang terjadi, Kau sanggup mengubahkan segala sesuatunya. Dan kami boleh siap untuk menjadi umat-Mu pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan lupa untuk persembahan dan persepuluhan saudara bisa langsung transfer ke nomor rekening di bawah ini. Dan untuk bukti transfer wajib dikirimkan di WhatsApp di bawah ini. Stay safe, Stay healthy, Tuhan Yesus memberkati. Dan biarlah Engkau terus menyertai kami Roh Kudus, sehingga damai sejahtera Allah Bapa, belas kasihan Tuhan Yesus Kristus, dan roh kehidupan dalam Kristus Yesus selalu menyertai kami, mulai saat ini sampai saatnya Kau datang menjemput kami di awan-awan. Dan semua yang punya pengharapan ini bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati berlimpah-limpah.